Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Salam jumpa lagi dengan Bunda Erni di edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Bunda harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Pada hari ini, Rabu 20 April 2022 adalah Minggu Paskah yang pertama. Bacaan diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur atas anugerah yang sangat besar Kau berikan kepada kami, yaitu Yesus Kristus, Putra-Mu yang rela menderita, sengsara dan wafat untuk menebus dosa-dosa kami. Kini Ia telah bangkit mulia dari mati. Semoga kami pun dengan penuh iman siap sedia berkurban bagi sesama, terlebih yang membutuhkan bantuan. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur
dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak misioner dan yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini kisah kedua murid yang berjalan menuju Emmaus memberikan kita gambaran bahwa ada pengikut Kristus di luar lingkaran para rasul dan perempuan-perempuan yang datang dari Galilea. Mereka merasa kecewa, ternyata tokoh yang mereka harapkan menjadi penebus dan pembebas justru mati disalib. Karena larut dalam kekecewaan dan kesedihan, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa yang menemani mereka adalah Yesus yang mereka kenal dan banggakan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kekecewaan karena ditinggal oleh orang yang kita kasihi atau tokoh yang kita harapkan mampu mengubah nasib kita barangkali wajar. Demikian pula dialami dua orang murid-murid Yesus yang memilih pulang ke Emmaus. Namun Tuhan justru hadir di tengah kekecewaan mereka. Ia menemani mereka, tidak dibiarkan berjalan sendirian. Ia mengajak mereka bercakap-cakap. Kita pun demikian. Tuhan hadir menemani kala kita mengalami kekecewaan. Tuhan mengajak kita untuk bercerita tentang luka-luka kekecewaan kita. Tuhan hadirlah dalam seluruh pergumulan hidup kami. Amin. Semoga demikian. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita lanjut dengan doa misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia,
utuslah kami, anak-anak-Mu di Indonesia, untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak-anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Kita berdoa, doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita memohon berkat Tuhan agar kita dituntunnya dalam aktivitas setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua.